Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh semangat untuk sahabat channel Lansia Sehat di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh hingga Papua. Semoga dimanapun sahabat berada hari ini, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberi tubuh yang kuat, hati yang tenang, dan semangat yang tidak pernah padam untuk terus menjaga kesehatan di usia emas. Apa kabar sahabat hari ini? Bagaimana kondisi tubuhnya? Apakah sendi terasa ringan? Atau justru masih sering pegal dan nyeri di lutut? Apakah tidur tadi malam nyenyak? Atau sempat terbangun karena kebelet buang air kecil? Dan bagaimana tekanan darah pagi ini? Apakah masih stabil atau sedikit naik? Semua itu adalah hal-hal yang wajar terjadi di masa lansia. Namun bukan berarti tidak bisa kita perbaiki. Karena tubuh kita, meskipun sudah menua, masih bisa diperkuat, asal kita tahu bagaimana caranya. Sahabat yang baru pertama kali bergabung di channel ini, selamat datang di keluarga besar Lansia Sehat. Di sini, kita sama-sama belajar menjaga tubuh, pikiran, dan hati agar tetap bugar sampai usia panjang. Untuk sahabat yang sudah sering hadir dan selalu menyimak video kami, terima kasih sudah setia mendukung channel ini. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari bersama menjadi amal kebaikan dan membawa manfaat bagi banyak orang. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya ingin mengajak sahabat untuk menulis di kolom komentar, dari kota mana sahabat menonton video ini, dan usia sahabat sekarang berapa. Supaya kami di tim Lansia Sehat tahu, siapa saja yang sedang mendengarkan di seluruh penjuru Indonesia. Ada yang dari Medan, mungkin juga dari Yogyakarta, Surabaya, atau mungkin dari pelosok desa yang udaranya masih sejuk dan asri. Kami senang sekali mengetahui bahwa ilmu kesehatan seperti ini bisa sampai ke berbagai tempat dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari para sahabat. Kini, mari kita awali dengan doa yang tulus. Ya Tuhan, kami bersyukur atas umur panjang yang Engkau berikan. Kami bersyukur atas tubuh yang masih bisa digerakkan, atas mata yang masih bisa melihat, atas telinga yang masih mendengar, dan atas hati yang masih bisa merasakan kebahagiaan bersama keluarga. Kami mohon, berkahilah setiap langkah kami dalam menjaga kesehatan, dan jauhkan kami dari segala penyakit yang melemahkan tubuh. Amin. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sederhana, tapi menyimpan rahasia besar bagi kesehatan tubuh kita di usia lanjut. Namanya adalah ciplukan. Ya, buah kecil yang dulu sering kita temukan di kebun, di pinggir sawah, atau tumbuh liar di tepi jalan. Kadang anak-anak kecil dulu memainkannya seperti mainan, tanpa tahu bahwa di dalam buah mungil itu tersimpan khasiat luar biasa untuk kesehatan tubuh kita, terutama bagi yang sudah berusia di atas 50 tahun. Mungkin sahabat masih ingat masa kecil, saat bermain di halaman rumah dan menemukan tanaman kecil dengan buah bulat yang tertutup kelopak tipis seperti lentera. Itulah ciplukan. Tanaman yang sering dianggap liar dan tidak berguna. Padahal kalau diteliti, kandungan di dalamnya bisa membantu menjaga tubuh tetap kuat, mengendalikan tekanan darah, bahkan memperlambat penuaan. Tidak heran, para peneliti dan dokter herbal kini mulai meneliti manfaatnya secara lebih serius. Sebagai penulis naskah kesehatan, saya sering mendapat pertanyaan dari para lansia yang ingin tahu, adakah tanaman alami yang bisa membantu menjaga tubuh tanpa harus selalu bergantung pada obat kimia? Dan setiap kali saya mendengar pertanyaan itu, nama ciplukan hampir selalu muncul dalam pembicaraan. Banyak dokter yang kini menyarankan konsumsi ciplukan dalam bentuk rebusan, jus alami, atau dimakan langsung buahnya dalam jumlah wajar. Alasannya, tanaman ini mengandung zat aktif yang bisa membantu sistem imun, memperbaiki metabolisme, dan menguatkan jaringan tubuh. Sahabat channel Lansia Sehat, mungkin selama ini kita sering menganggap bahwa obat herbal tidak bisa diandalkan. Tapi justru dari pengalaman banyak lansia di berbagai daerah, justru bahan alami seperti ciplukan ini sering memberi hasil yang lembut namun nyata. Tidak langsung terasa di hari pertama, tapi dalam beberapa minggu tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Tidur lebih nyenyak, nafsu makan membaik, nyeri sendi berkurang, dan tekanan darah lebih stabil. Inilah yang membuat ciplukan mulai populer kembali di kalangan pemerhati kesehatan alami. Mari kita bayangkan sejenak. Di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita mulai mengalami penurunan daya tahan, kadar gula bisa naik, sendi sering nyeri, bahkan kulit mulai mengendur. Di titik inilah, tubuh sebenarnya butuh dukungan alami yang tidak terlalu keras, tapi mampu memperkuat dari dalam. Dan ciplukan, dengan segala kandungan gizinya, bisa menjadi salah satu solusi yang sangat menarik untuk dicoba. Di beberapa desa di Jawa Tengah dan Bali, ada tradisi lama di mana para orang tua meminum rebusan daun dan buah ciplukan setiap pagi. Katanya, rasanya agak pahit, tapi badan terasa ringan sepanjang hari.
Tradisi ini bertahan puluhan tahun karena mereka percaya bahwa alam selalu menyediakan obat untuk tubuh manusia, asal kita mau mengenalinya dan tidak berlebihan dalam menggunakannya. Kini, ketika penelitian modern membuktikan bahwa ciplukan mengandung senyawa visalin dan flavonoid yang tinggi, keyakinan masyarakat tradisional itu semakin terbukti secara ilmiah. Sebagai contoh, ada seorang nenek berusia 68 tahun di Yogyakarta yang menceritakan pengalamannya. Dulu ia sering merasa cepat lelah dan mudah pusing. Setelah 3 minggu rutin meminum air rebusan ciplukan yang ia tanam sendiri di pot depan rumah, tubuhnya terasa lebih ringan, wajahnya tampak segar, dan ia bisa tidur lebih nyenyak tanpa gangguan. Ketika memeriksakan diri ke dokter, tekanan darahnya yang semula 150 turun menjadi 130. Tentu, hasilnya tidak sama bagi setiap orang, tapi kisah-kisah seperti ini memperlihatkan betapa alam memiliki cara lembut untuk membantu tubuh kita. Dalam dunia medis, dokter menyebut ciplukan sebagai tanaman dengan efek adaptogenik ringan, artinya membantu tubuh menyesuaikan diri terhadap stres, baik fisik maupun mental. Karena itu, pada lansia yang sering merasa cemas, gelisah, atau sulit tidur, konsumsi ciplukan bisa memberi efek menenangkan alami. Selain itu, kandungan antioksidannya membantu melawan radikal bebas yang mempercepat proses penuaan. Jadi, bukan hanya membuat tubuh terasa lebih segar, tapi juga memperlambat kerusakan sel di seluruh jaringan tubuh. Namun, sahabat perlu ingat, meskipun alami, setiap bahan tetap harus digunakan dengan bijak. Ciplukan tidak boleh dikonsumsi berlebihan. Dokter biasanya menyarankan 2 atau 3 kali seminggu saja, baik dalam bentuk rebusan atau dimakan langsung buahnya. Bila dikonsumsi setiap hari, sebaiknya dalam jumlah kecil dan disertai air putih yang cukup agar tubuh tetap seimbang. Dalam video kali ini, kita akan membahas secara lengkap 10 manfaat utama ciplukan bagi kesehatan lansia menurut dokter, beserta penjelasan ilmiah dan testimoni nyata dari orang-orang yang sudah merasakan khasiatnya. Mulai dari manfaat untuk daya tahan tubuh, tekanan darah, kadar gula, hingga efeknya bagi organ dalam dan kulit. Sampai di sini dulu pembukaan kita hari ini. Di bab berikutnya, kita akan mulai mengenal lebih dalam tentang tanaman ciplukan, bagaimana bentuknya, dan mengapa tanaman yang dulu dianggap liar ini ternyata menyimpan segudang manfaat bagi kesehatan tubuh lansia. Tetap bersama kami di channel Lansia Sehat, tempat kita berbagi ilmu, harapan, dan semangat agar tetap sehat sampai usia panjang. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, sebelum kita membahas manfaat ciplukan satu persatu, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu tanaman kecil yang luar biasa ini. Banyak dari kita mungkin pernah melihatnya tumbuh liar di pekarangan rumah, di tepi jalan, atau di antara semak di sawah. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa tanaman ini sebenarnya sudah lama digunakan oleh masyarakat tradisional sebagai obat alami untuk berbagai keluhan kesehatan. Ciplukan dikenal juga dengan nama latin Physalis angulata. Ia termasuk dalam keluarga Solanaceae, satu keluarga dengan tomat dan terung. Tanamannya kecil, biasanya tumbuh setinggi setengah meter hingga 1 meter. Batangnya hijau muda, daunnya tipis berbentuk oval, dan buahnya kecil berwarna kuning keemasan saat matang. Yang unik dari buah ini adalah selaput tipis yang membungkusnya, menyerupai lentera kecil dari kertas. Bentuk itulah yang membuat tanaman ini mudah dikenali di antara tanaman liar lainnya. Di berbagai daerah di Indonesia, tanaman ini punya banyak nama. Di Jawa disebut ciplukan, di Sunda dikenal dengan nama ceplukan, di Bali disebut leletokan, sementara di daerah lain disebut cecendet atau kopok-kopokan. Meskipun namanya berbeda-beda, semuanya merujuk pada tanaman yang sama, buah kecil yang ketika matang rasanya manis sedikit asam dan menyegarkan. Anak-anak di desa dulu sering memakannya langsung dari pohon, karena rasanya yang unik dan aromanya yang khas. Menariknya, tanaman ini tumbuh tanpa perlu perawatan khusus. Ciplukan bisa hidup di tanah yang kering, di pinggir sungai, bahkan di lahan yang tidak subur sekalipun. Karena itu, banyak orang menganggapnya sebagai gulma atau tanaman liar yang tidak berguna. Padahal, di balik kesederhanaannya, tersimpan kandungan zat yang sangat berharga bagi tubuh manusia, terutama untuk para lansia. Dalam dunia pengobatan tradisional Indonesia, ciplukan sudah lama digunakan untuk menurunkan panas, mengatasi batuk, meredakan peradangan, dan menjaga daya tahan tubuh. Orang-orang tua zaman dahulu biasanya merebus daun dan batangnya, lalu airnya diminum pagi dan sore hari. Rasa rebusannya agak pahit di awal, tapi setelah diminum beberapa kali, tubuh terasa ringan dan segar. Tradisi ini diwariskan turun-temurun tanpa banyak penjelasan ilmiah, namun kini penelitian modern mulai membuktikan kebenarannya. Beberapa jurnal ilmiah yang membahas tanaman Physalis angulata menyebutkan bahwa bagian buah,
daun, dan batangnya mengandung berbagai senyawa aktif seperti visalin, flavonoid, polifenol, dan alkaloid. Semua senyawa ini bekerja sebagai antioksidan, antiinflamasi, antidiabetes, bahkan anti kanker dalam beberapa studi laboratorium. Artinya, tanaman yang dulu dianggap biasa saja ternyata menyimpan potensi medis yang sangat besar. Bagi sahabat lansia, hal ini tentu menjadi kabar baik. Karena seiring bertambahnya usia, tubuh kita mulai kesulitan memproduksi antioksidan alami dalam jumlah yang cukup. Radikal bebas yang menumpuk dari makanan, polusi, dan stres bisa mempercepat kerusakan sel, menyebabkan tubuh cepat lelah, kulit kusam, daya ingat menurun, dan memperparah penyakit kronis. Disinilah peran ciplukan menjadi menarik. Tanaman ini bisa membantu tubuh melawan proses penuaan dari dalam. Selain itu, kandungan vitamin C dalam buah ciplukan juga cukup tinggi. Vitamin ini berfungsi menjaga sistem imun agar tidak mudah terserang penyakit. Tidak hanya itu, ciplukan juga mengandung senyawa fitosterol yang berperan menurunkan kolesterol jahat dalam darah. Dengan demikian, tanaman ini tidak hanya membantu menjaga daya tahan tubuh, tapi juga mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah, dua hal yang sangat penting bagi lansia. Sahabat lansia sehat mungkin pernah mendengar bahwa di beberapa negara lain, ciplukan dianggap tanaman berharga. Di Jepang dan Amerika Serikat, buah ini dikenal dengan nama ground cherry atau golden berry dan dijual di pasar modern dengan harga yang cukup tinggi. Mereka memanfaatkan buahnya sebagai bahan campuran salad, selai, atau minuman kesehatan. Artinya, apa yang tumbuh liar di halaman kita, di negara lain justru dianggap superfood. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa seringkali kita belum sepenuhnya menghargai kekayaan alam di sekitar kita. Padahal, dengan pengetahuan yang tepat, tanaman sederhana seperti ciplukan bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat yang mudah dan murah bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi para lansia yang ingin menjaga keseimbangan tubuh secara alami tanpa ketergantungan obat kimia. Mari kita bayangkan bersama. Setiap pagi, udara masih segar, embun menetes di ujung daun, dan di tepi pekarangan, tumbuh beberapa tanaman ciplukan. Buahnya menggantung di dalam kelopak tipis, warnanya kuning cerah, seolah menyimpan cahaya matahari pagi. Ibu atau bapak lansia bisa memetik beberapa buah, mencucinya, dan memakannya langsung atau menyeduh daun dan batangnya menjadi minuman herbal ringan. Tradisi sederhana ini bisa menjadi bagian dari rutinitas sehat yang mudah dilakukan di rumah. Namun, tentu saja sahabat perlu tahu, tidak semua bagian tanaman ciplukan boleh dikonsumsi sembarangan. Bagian daun dan batang sebaiknya direbus dengan air secukupnya dan tidak diminum dalam jumlah berlebihan, karena kadar senyawa alkaloidnya bisa cukup tinggi bila dikonsumsi terlalu banyak. Dokter herbal biasanya menyarankan 1 gelas kecil air rebusan ciplukan 2 kali seminggu sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya tanpa efek samping. Sementara itu, buah ciplukan bisa dimakan langsung. Rasanya manis ringan dengan aroma khas. Buah yang matang sempurna berwarna kuning keemasan dan teksturnya lembut. Bila dikonsumsi secara rutin dalam jumlah wajar, buah ini bisa membantu meningkatkan stamina dan menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Beberapa lansia bahkan merasa lebih berenergi setelah beberapa hari menambahkan ciplukan ke dalam menu harian mereka. Bagi yang memiliki lahan kecil atau pot di rumah, menanam ciplukan sebenarnya sangat mudah. Cukup ambil bijinya dari buah yang sudah matang, taburkan di tanah gembur yang tidak terlalu basah, dan siram ringan setiap pagi. Dalam waktu 2-3 minggu, tanaman kecil akan mulai tumbuh. Setelah 3 bulan, biasanya sudah berbuah. Inilah yang membuat tanaman ini sangat cocok untuk dibudidayakan oleh para lansia di rumah, sebagai bentuk terapi ringan sekaligus sumber bahan herbal alami. Selain sebagai tanaman obat, ciplukan juga memiliki nilai psikologis bagi lansia. Aktivitas menanam, merawat, dan memetik buahnya bisa membantu menjaga kesehatan mental, memberikan rasa tenang, dan mengurangi stres. Banyak dokter geriatri menyarankan lansia untuk tetap aktif di kebun atau halaman rumah sebagai cara menjaga kebugaran tubuh dan pikiran. Dengan menanam tanaman seperti ciplukan, sahabat bukan hanya mendapatkan manfaat fisik, tapi juga ketenangan batin dari rutinitas yang menenangkan. Sampai di sini, sahabat channel Lansia Sehat tentu sudah mulai memahami mengapa banyak dokter tertarik mempelajari ciplukan. Setelah mengenal asal, bentuk, dan cara tumbuhnya, kini saatnya kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam tentang kandungan gizi dan zat aktif di dalamnya. Di bab berikutnya, kita akan bahas satu persatu senyawa penting yang membuat ciplukan begitu bermanfaat bagi tubuh lansia, lengkap dengan penjelasan ilmiah dan cara kerjanya di dalam tubuh. Tetap bersama kami di channel Lansia Sehat,
Karena di bab berikutnya kita akan membuka rahasia mengapa ciplukan disebut sebagai buah kecil dengan kekuatan besar bagi kesehatan usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, setelah kita mengenal tanaman ciplukan dari bentuk dan sejarahnya, kini tiba saatnya kita membahas bagian yang paling penting, yaitu kandungan gizi dan senyawa aktif yang membuat tanaman kecil ini begitu luar biasa bagi kesehatan. Banyak orang tidak menyangka bahwa di balik buah mungil yang sering tumbuh liar itu, terdapat kombinasi zat alami yang sangat kaya dan berkhasiat untuk menjaga tubuh lansia agar tetap sehat, bugar, dan kuat. Dalam dunia ilmu gizi dan farmakologi, ciplukan termasuk tanaman yang kandungannya lengkap. Buahnya mengandung berbagai vitamin, mineral, serta senyawa bioaktif yang bekerja secara sinergis di dalam tubuh. Jika kita bandingkan, ciplukan bisa dibilang sekelas dengan tanaman herbal populer seperti kunyit, jahe, atau daun kelor, hanya saja popularitasnya belum sebesar mereka. Namun dari sisi manfaat, tidak kalah sama sekali. Mari kita bahas satu persatu kandungan penting yang terdapat dalam buah dan daun ciplukan ini. Pertama, vitamin C. Kandungan vitamin C dalam buah ciplukan cukup tinggi, bahkan hampir sebanding dengan jeruk. Vitamin C adalah antioksidan alami yang berfungsi melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Bagi sahabat lansia, ini sangat penting karena seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh mulai melemah. Vitamin C membantu memperkuat daya tahan, mempercepat penyembuhan luka, dan meningkatkan produksi kolagen yang penting bagi kesehatan kulit dan pembuluh darah. Kedua, Physaline. Ini adalah senyawa unik yang banyak ditemukan dalam tanaman Physalis angulata. Physaline memiliki sifat antiinflamasi, antidiabetes, dan bahkan anti kanker dalam penelitian tertentu. Dalam konteks kesehatan lansia, Physaline berperan besar dalam membantu tubuh mengendalikan peradangan kronis, seperti nyeri sendi, radang lutut, atau peradangan ringan yang sering muncul karena metabolisme yang tidak seimbang. Banyak dokter herbal menyebut Physaline sebagai pelindung jaringan tubuh dari kerusakan jangka panjang. Ketiga, flavonoid. Golongan senyawa ini bekerja sebagai antioksidan kuat. Flavonoid membantu menurunkan tekanan darah, menjaga elastisitas pembuluh darah, serta melindungi jantung dari risiko penyumbatan. Selain itu, flavonoid juga berperan dalam menjaga kestabilan gula darah. Karena itu, bagi lansia yang memiliki riwayat hipertensi atau diabetes, konsumsi ciplukan dalam jumlah wajar bisa membantu menstabilkan kondisi tubuh secara alami. Keempat, polifenol. Zat ini sangat terkenal dalam dunia kesehatan karena kemampuannya memperlambat proses penuaan. Polifenol bekerja melindungi sel dari oksidasi, mengurangi kerusakan DNA, serta membantu memperbaiki sistem metabolisme. Bagi sahabat lansia, polifenol dalam ciplukan berfungsi menjaga vitalitas tubuh agar tetap aktif dan bertenaga, serta membantu mengurangi kelelahan yang sering muncul setelah beraktivitas ringan. Kelima, beta-karoten dan vitamin A. Kandungan ini sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata dan kulit. Seiring usia, fungsi penglihatan biasanya mulai menurun, terutama karena degenerasi makula atau katarak. Vitamin A dalam ciplukan membantu menjaga retina tetap sehat dan melindungi sel-sel mata dari kerusakan akibat paparan sinar biru dan radikal bebas. Tidak hanya itu, vitamin A juga menjaga kelembapan kulit, mengurangi kekeringan, dan membuat kulit tampak lebih segar. Keenam, fitosterol. Ini adalah senyawa alami yang struktur kimianya mirip kolesterol, namun justru membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Fitosterol bekerja dengan cara menghambat penyerapan kolesterol di usus, sehingga kadar lemak jahat menurun. Bagi lansia yang sering memiliki masalah kolesterol tinggi, ciplukan bisa menjadi pelengkap alami yang membantu menjaga keseimbangan lipid darah. Ketujuh, zat besi dan fosfor. Kedua mineral ini penting untuk pembentukan sel darah merah dan kesehatan tulang. Zat besi membantu mencegah anemia, sementara fosfor menjaga kepadatan tulang agar tidak mudah rapuh. Lansia yang rutin mengonsumsi makanan mengandung zat besi dan fosfor akan merasa lebih bertenaga dan tidak mudah lemas. Kedelapan, kalsium alami. Sama seperti susu atau sayuran hijau, buah ciplukan juga mengandung kalsium dalam jumlah cukup untuk membantu menjaga kepadatan tulang dan gigi. Ini sangat bermanfaat bagi lansia yang rentan mengalami osteoporosis. Walaupun jumlahnya tidak sebesar susu, kalsium dari ciplukan lebih mudah diserap tubuh karena berasal dari sumber nabati yang alami. Kesembilan, vitamin B kompleks, terutama B1 dan B3. Vitamin ini membantu proses metabolisme energi dan menjaga fungsi saraf. Bagi sahabat lansia, vitamin B kompleks sangat dibutuhkan untuk mengurangi rasa kesemutan di tangan dan kaki, menjaga daya ingat,
dan membantu tidur lebih nyenyak. Kombinasi vitamin B dan antioksidan dari ciplukan menjadikannya tanaman lengkap untuk kesehatan otak dan sistem saraf. Selain semua kandungan tadi, penelitian juga menemukan adanya alkaloid ringan pada ciplukan. Alkaloid ini berperan membantu tubuh melancarkan peredaran darah dan meningkatkan fungsi ginjal. Namun karena alkaloid memiliki efek yang kuat, dokter selalu menyarankan agar konsumsi ciplukan tidak berlebihan. Dosis kecil yang rutin jauh lebih aman dan efektif dibandingkan dalam jumlah banyak sekaligus. Kalau kita perhatikan, hampir semua zat yang terkandung dalam ciplukan memiliki fungsi penting bagi tubuh lansia. Antioksidan untuk melawan radikal bebas, antiinflamasi untuk mengurangi nyeri dan peradangan, serta zat gizi makro dan mikro yang menjaga fungsi organ dalam tetap stabil. Karena itu, tidak heran jika para peneliti menyebut tanaman ini sebagai functional food, yaitu makanan alami yang memiliki fungsi pengobatan atau penyembuhan ringan. Beberapa dokter juga menyebut ciplukan sebagai tanaman penyeimbang tubuh. Artinya, ia tidak hanya memberi manfaat untuk satu organ saja, tapi membantu tubuh menyeimbangkan seluruh sistem, pernapasan, pencernaan, peredaran darah, dan saraf. Misalnya, vitamin C dan flavonoid bekerja pada sistem kekebalan, visalin membantu meredakan peradangan sendi, sementara polifenol mendukung metabolisme hati dan ginjal. Semua ini bekerja bersama-sama, memberikan efek yang lembut namun menyeluruh. Sahabat channel Lansia Sehat, tubuh manusia terutama di usia lanjut memerlukan bahan alami yang tidak memaksa organ bekerja keras. Ciplukan adalah salah satu contohnya. Ia membantu tubuh melakukan perbaikan dari dalam tanpa menimbulkan beban berat seperti obat kimia. Efeknya mungkin tidak langsung terasa di hari pertama, tapi dalam jangka waktu beberapa minggu, perubahan positif akan mulai tampak, tubuh terasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, pikiran lebih tenang, dan energi terasa stabil. Selain kandungan nutrisi yang telah disebutkan, hal menarik dari ciplukan adalah keseimbangan antara rasa dan efeknya. Rasa buahnya manis segar, tapi daun dan batangnya sedikit pahit. Sekarang sahabat tentu sudah memahami mengapa dokter dan peneliti tertarik mempelajari tanaman sederhana ini. Tidak hanya karena rasanya yang khas, tapi karena kandungan di dalamnya mampu menjawab banyak kebutuhan tubuh lansia secara alami. Di bab berikutnya, kita akan mulai masuk pada pembahasan manfaat pertama dari ciplukan, yaitu bagaimana buah kecil ini membantu menjaga daya tahan tubuh lansia agar tetap kuat menghadapi perubahan cuaca, virus, dan kelelahan. Kita juga akan membahas testimoni nyata dari beberapa lansia yang telah merasakan manfaatnya secara langsung. Tetap bersama kami di channel Lansia Sehat, karena pengetahuan kecil bisa menjadi perubahan besar bagi kesehatan dan kualitas hidup di usia emas. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, setelah kita mengetahui berbagai kandungan penting di dalam tanaman ciplukan, kini saatnya kita membahas manfaat pertamanya yang sangat terkenal, yaitu kemampuannya dalam menjaga daya tahan tubuh. Bagi para lansia, imunitas atau kekebalan tubuh adalah hal utama yang menentukan kualitas hidup sehari-hari. Tanpa daya tahan yang baik, tubuh menjadi mudah terserang flu, batuk, infeksi saluran pernapasan, bahkan kelelahan berkepanjangan yang sulit dijelaskan penyebabnya. Seiring bertambahnya usia, sistem imun manusia cenderung melemah secara alami. Hal ini bukan karena tubuh gagal bekerja, melainkan karena proses regenerasi sel-sel imun menjadi lebih lambat. Produksi sel darah putih menurun, kemampuan tubuh mengenali virus berkurang, dan respons peradangan menjadi tidak seimbang. Akibatnya, banyak lansia merasa tubuhnya tidak sekuat dulu. Cuaca sedikit dingin saja bisa menyebabkan masuk angin, perubahan pola tidur membuat daya tahan menurun, atau setelah bepergian sedikit jauh, tubuh langsung terasa letih. Dalam kondisi seperti inilah, dukungan dari bahan alami seperti ciplukan sangat dibutuhkan. Ciplukan mengandung vitamin C dan polifenol dalam jumlah cukup tinggi, dua zat yang menjadi kunci utama dalam menjaga daya tahan tubuh. Vitamin C berfungsi meningkatkan produksi sel darah putih, yaitu pasukan utama dalam melawan virus dan bakteri. Sedangkan polifenol bertugas melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat stres oksidatif. Kombinasi keduanya bekerja secara alami untuk memperkuat sistem kekebalan dari dalam, tanpa membuat tubuh terasa panas atau terlalu aktif seperti efek obat kimia. Ada satu hal menarik yang perlu sahabat ketahui. Berbeda dengan suplemen sintetis, vitamin C dari ciplukan berasal dari sumber nabati alami yang disertai zat pendamping seperti flavonoid dan serat. Ini membuat penyerapannya di dalam tubuh lebih lembut dan bertahap. Jadi, meskipun jumlahnya tidak sebesar tablet vitamin C buatan pabrik, efektivitasnya bisa lebih tinggi karena tubuh tidak membuangnya sia-sia melalui urin.
Inilah alasan mengapa banyak dokter herbal mengatakan bahwa sumber alami lebih bijak untuk tubuh yang menua. Selain meningkatkan sistem imun, kandungan Visalin dalam ciplukan juga berperan penting sebagai pelindung alami terhadap infeksi. Visalin mampu menekan pertumbuhan beberapa jenis virus dan bakteri. Dalam uji laboratorium, Visalin menunjukkan kemampuan menghambat aktivitas mikroba penyebab flu, radang tenggorokan, dan infeksi saluran napas. Efek ini sangat bermanfaat bagi para lansia yang rentan terserang penyakit musiman. Karena itulah banyak yang menyebut ciplukan sebagai antibiotik alami yang aman bagi tubuh. Mari kita ambil contoh nyata. Di sebuah desa di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, seorang bapak berusia 72 tahun bernama Pak Sumarno bercerita bahwa ia dulu sering jatuh sakit setiap kali musim hujan tiba. Batuk, pilek, bahkan badan terasa dingin meskipun sudah memakai jaket tebal. Suatu hari, ia melihat tetangganya memetik tanaman ciplukan liar di pinggir jalan dan merebusnya. Karena penasaran, ia pun ikut mencoba. Ia minum air rebusannya setiap 2 hari sekali, sekitar setengah gelas kecil. Awalnya rasanya pahit dan aneh, tapi ia teruskan dengan sabar. Setelah 2 minggu, tubuhnya terasa lebih kuat. Ketika musim hujan datang, ia tidak lagi terserang flu. Bahkan ia merasa tidur malamnya lebih nyenyak dan tidak cepat lelah saat berjalan ke pasar. Saat ia memeriksakan diri ke puskesmas, hasil tekanan darahnya pun membaik. Kisah seperti Pak Sumarno bukan satu-satunya. Banyak lansia di berbagai daerah melaporkan perubahan positif setelah rutin mengonsumsi ciplukan dalam jumlah kecil. Mereka mengaku tidak lagi mudah terserang penyakit ringan, nafsu makan membaik, dan tubuh terasa lebih ringan. Hal ini tentu tidak lepas dari kemampuan ciplukan memperbaiki keseimbangan metabolisme tubuh. Saat tubuh seimbang, sistem imun pun bekerja lebih efisien. Dalam dunia kedokteran modern, para peneliti menyebut efek ini sebagai imunomodulator, yaitu kemampuan suatu bahan untuk menyeimbangkan fungsi kekebalan tubuh. Artinya, jika sistem imun terlalu lemah, ia akan membantu meningkatkannya. Tapi jika sistem imun terlalu aktif, misalnya pada kondisi autoimun, ciplukan justru membantu menenangkannya agar tidak menyerang jaringan tubuh sendiri. Jadi, sifatnya bukan hanya memperkuat, tetapi menyeimbangkan. Ini yang membuat ciplukan berbeda dari banyak suplemen biasa. Selain bekerja dari sisi biokimia, manfaat ciplukan juga terasa dalam energi harian tubuh lansia. Banyak yang merasakan tubuhnya menjadi lebih segar setelah rutin mengonsumsi air rebusan ciplukan. Ini karena ciplukan juga mengandung vitamin B kompleks dan mineral penting seperti fosfor dan zat besi yang berperan dalam pembentukan energi. Ketika darah mengalir lebih lancar dan kadar oksigen dalam tubuh meningkat, maka tubuh terasa lebih bertenaga dan tidak mudah lesu. Bagi sahabat yang sering merasa cepat lelah meskipun tidak banyak beraktivitas, ini bisa jadi tanda bahwa tubuh memerlukan dukungan alami untuk meningkatkan daya tahan. Daripada terus bergantung pada minuman energi atau obat kuat, mengonsumsi bahan alami seperti ciplukan bisa menjadi alternatif yang lebih aman dan menyehatkan. Air rebusan ciplukan yang diminum secara rutin 2 kali seminggu bisa membantu tubuh beradaptasi terhadap perubahan cuaca, polusi, dan stres. Namun, penting untuk diingat bahwa menjaga daya tahan tubuh tidak cukup hanya dengan herbal. Ciplukan memang membantu memperkuat sistem imun, tetapi hasilnya akan lebih baik bila disertai pola hidup sehat. Sahabat perlu menjaga waktu tidur, minum air putih yang cukup, dan makan makanan bergizi seimbang. Dengan begitu, manfaat ciplukan bisa bekerja maksimal. Dokter juga menyarankan agar lansia tetap berolahraga ringan seperti jalan pagi atau senam sendi agar sirkulasi darah lancar. Selain itu, efek menenangkan dari ciplukan juga membantu daya tahan tubuh secara tidak langsung. Saat tubuh dan pikiran tenang, sistem imun bekerja lebih baik. Sebaliknya, stres berkepanjangan bisa menurunkan kekebalan. Karena itu, banyak lansia yang rutin minum air rebusan ciplukan merasa lebih rileks dan tidur lebih nyenyak. Kombinasi antara Visalin, flavonoid, dan polifenol membantu menurunkan kadar hormon stres di dalam tubuh. Menariknya lagi, dalam beberapa penelitian, ciplukan juga terbukti membantu meningkatkan jumlah sel limfosit, yaitu sel darah putih yang bertugas melawan infeksi. Ini menjelaskan mengapa konsumsi rutin ciplukan bisa membuat tubuh lebih kebal terhadap flu, batuk, atau infeksi ringan lainnya. Efeknya memang tidak secepat obat dokter, tetapi jauh lebih aman untuk penggunaan jangka panjang. Sampai di sini, kita bisa menyimpulkan bahwa manfaat pertama ciplukan bagi lansia bukan hanya soal meningkatkan imun, tapi juga menjaga keseimbangan tubuh secara menyeluruh. Ia membantu tubuh agar tidak mudah sakit, menenangkan pikiran,
memperbaiki metabolisme, dan memberi energi baru setiap hari. Dengan kata lain, ciplukan membantu lansia menikmati masa tua yang lebih aktif, segar, dan bersemangat. Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat kedua dari tanaman luar biasa ini, yaitu bagaimana ciplukan dapat membantu menurunkan tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung, dua hal yang sering menjadi kekhawatiran utama bagi para lansia. Kita akan bahas dari sisi ilmiah, sekaligus kisah nyata para pengguna yang sudah merasakan perubahannya. Tetap bersama kami di channel Lansia Sehat, tempat sahabat menemukan pengetahuan sederhana namun bernilai besar bagi kesehatan di usia emas. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, setelah kita membahas bagaimana ciplukan membantu memperkuat daya tahan tubuh, kini kita akan melanjutkan ke manfaat berikutnya yang tak kalah penting, yaitu kemampuannya dalam membantu menurunkan tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung. Ini adalah salah satu manfaat yang paling banyak dibicarakan oleh para dokter herbal dan peneliti modern. Bagi para lansia, tekanan darah yang stabil adalah kunci untuk hidup lebih tenang, lebih ringan, dan lebih lama. Tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan paling umum pada usia lanjut. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, hampir setengah dari lansia di Indonesia mengalami tekanan darah di atas batas normal. Banyak yang bahkan tidak menyadarinya, karena hipertensi seringkali tidak menimbulkan gejala. Baru terasa ketika kepala mulai pusing, tengkuk terasa berat, jantung berdebar, atau muncul kelelahan yang tidak wajar. Kondisi ini sangat berbahaya jika dibiarkan, karena dapat memicu stroke, gagal jantung, atau gangguan ginjal. Nah, disinilah ciplukan memiliki peran penting. Tanaman kecil yang sering tumbuh liar ini ternyata memiliki efek alami untuk membantu menurunkan tekanan darah dan menjaga keseimbangan sistem kardiovaskular. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kandungan flavonoid dan fitosterol dalam ciplukan bekerja dengan cara melenturkan pembuluh darah, menurunkan ketegangan dinding arteri, serta mengurangi kadar kolesterol jahat dalam darah. Kombinasi inilah yang membuat sirkulasi darah menjadi lebih lancar dan tekanan di dalam pembuluh darah berangsur-angsur menurun. Sahabat lansia sehat, dalam dunia medis, tekanan darah bisa naik karena dua hal utama, pembuluh darah yang kaku dan volume darah yang meningkat akibat penumpukan garam atau kolesterol. Flavonoid dari ciplukan membantu mengatasi kedua hal tersebut. Ia bersifat vasodilator alami, artinya membantu melebarkan pembuluh darah agar aliran darah lebih lancar. Selain itu, kandungan polifenolnya membantu mengurangi kadar kolesterol LDL yang dapat menumpuk di dinding arteri. Dengan begitu, jantung tidak perlu bekerja terlalu keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ada kisah menarik dari seorang ibu lansia bernama Ibu Sumarni, berusia 67 tahun, yang tinggal di daerah Sleman, Yogyakarta. Beliau sudah bertahun-tahun mengidap tekanan darah tinggi dan sering merasa kepalanya berat setiap pagi. Obat dari dokter tetap beliau minum dengan teratur, namun kadang tekanan darahnya tetap sulit turun. Suatu hari, seorang tetangganya menyarankan mencoba air rebusan ciplukan sebagai tambahan herbal. Dengan bimbingan bidan setempat, beliau meminum air rebusan itu 2 kali seminggu. Hasilnya mulai terasa setelah sekitar 3 minggu. Tekanan darahnya yang semula 160 turun menjadi 135. Yang paling ia rasakan bukan hanya angka yang menurun, tetapi rasa pusing di kepala berkurang dan tidurnya lebih tenang. Dokternya pun mengizinkan untuk tetap melanjutkan konsumsi ciplukan asal tidak berlebihan. Kisah seperti ini sering terjadi di banyak daerah. Para lansia yang rutin mengonsumsi ciplukan dengan dosis kecil melaporkan bahwa mereka merasa lebih ringan, detak jantung lebih teratur, dan mudah bernapas. Ini karena efek menenangkan dari visalin dan polifenol tidak hanya bekerja di pembuluh darah, tapi juga pada sistem saraf otonom yang mengatur denyut jantung. Dengan kata lain, ciplukan membantu menyeimbangkan hubungan antara tubuh dan pikiran. Ketika pikiran tenang, tekanan darah pun ikut stabil. Dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh universitas di Indonesia dan luar negeri, ekstrak ciplukan terbukti memiliki efek antihipertensi alami. Salah satu studi menunjukkan bahwa pemberian ekstrak buah ciplukan pada hewan percobaan mampu menurunkan tekanan darah sistolik hingga 10% tanpa efek samping serius. Hal ini disebabkan oleh kemampuan senyawa aktifnya dalam memperbaiki fungsi endotel, yaitu lapisan tipis di dalam pembuluh darah yang mengatur pelebaran dan penyempitan arteri. Ketika endotel bekerja dengan baik, tekanan darah bisa lebih mudah dikontrol. Selain menurunkan tekanan darah, ciplukan juga membantu menjaga keseimbangan kadar natrium dan kalium di dalam tubuh. Kandungan mineralnya mendukung fungsi ginjal agar bisa mengeluarkan kelebihan garam melalui urin. Dengan begitu, cairan di dalam tubuh tidak menumpuk, tekanan darah pun tidak mudah naik.
Inilah mengapa banyak dokter menyebut ciplukan sebagai tanaman yang tidak hanya menenangkan, tetapi juga membersihkan sistem peredaran darah secara alami. Bagi sahabat lansia yang memiliki riwayat kolesterol tinggi, ciplukan juga bisa menjadi tambahan yang bermanfaat. Kandungan fitosterol di dalamnya berperan menghalangi penyerapan kolesterol jahat di usus. Selain itu, antioksidan seperti polifenol dan flavonoid membantu memperbaiki kolesterol baik atau HDL agar bisa bekerja maksimal membersihkan plak dari dinding pembuluh darah. Hasilnya, aliran darah menjadi lancar, risiko serangan jantung berkurang, dan tekanan darah menjadi lebih stabil. Ada hal lain yang menarik, sahabat. Selain dari sisi kimia, ciplukan juga memberikan efek menenangkan bagi jantung melalui keseimbangan hormonal. Senyawa aktifnya membantu menurunkan kadar hormon stres kortisol yang sering menyebabkan lonjakan tekanan darah mendadak. Banyak lansia yang mengalami tekanan darah tinggi bukan hanya karena makanan asin atau lemak, tapi juga karena emosi, cemas, atau terlalu banyak pikiran. Dalam kasus seperti ini, konsumsi ciplukan bisa memberikan efek menenangkan, menurunkan detak jantung yang terlalu cepat, dan membantu tidur lebih nyenyak. Namun tentu saja, seperti yang selalu saya tekankan, ciplukan bukan pengganti obat dokter. Ia adalah pendukung alami yang membantu tubuh bekerja lebih seimbang. Jika sahabat sudah mengonsumsi obat tekanan darah dari dokter, jangan langsung menghentikannya. Sebaiknya konsultasikan dulu sebelum menambah herbal seperti ciplukan. Dokter bisa menyesuaikan dosis agar tidak terjadi tumpang tindih efek di tubuh. Prinsipnya adalah keseimbangan, bukan pengganti total. Bagi sahabat yang ingin mencoba, cara penyajiannya cukup sederhana. Ambil sekitar segenggam daun dan batang ciplukan segar, rebus dengan 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas, lalu dinginkan. Minum airnya 2 kali seminggu. Rasanya mungkin sedikit pahit di awal, tapi tubuh akan terbiasa. Alternatif lain, sahabat bisa makan 4-5 buah ciplukan matang setiap pagi setelah sarapan. Cara ini lebih ringan untuk pencernaan dan tetap memberikan efek yang baik bagi tekanan darah. Jangan lupa, hindari buah yang masih hijau karena belum matang sempurna dan bisa menyebabkan perut kembung. Selain menjaga tekanan darah, efek samping positif dari kebiasaan mengonsumsi ciplukan adalah tubuh menjadi lebih segar dan ringan. Ini karena ciplukan membantu mengeluarkan kelebihan cairan dan racun melalui ginjal. Saat darah lebih bersih, jantung bekerja lebih efisien, pernapasan terasa lega, dan kepala tidak lagi terasa berat. Bahkan beberapa lansia mengaku setelah rutin mengonsumsi ciplukan, mereka bisa berjalan lebih jauh tanpa mudah lelah. Dokter juga menjelaskan bahwa efek jangka panjang dari ciplukan adalah membantu memperlambat kerusakan pembuluh darah akibat penuaan. Tetap bersama kami di channel Lansia Sehat, tempat kita belajar bahwa kunci umur panjang bukan hanya di obat, tapi di kebijaksanaan menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan alam. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, setelah kita membahas bagaimana ciplukan dapat memperkuat daya tahan tubuh dan menurunkan tekanan darah, kini kita akan melangkah ke 2 manfaat besar berikutnya, yaitu membantu mengatur kadar gula darah dan menenangkan saraf. 2 hal ini seringkali menjadi persoalan utama bagi para lansia, terutama mereka yang mulai merasakan gejala kencing manis atau sering merasa gelisah dan sulit tidur di malam hari. Mari kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang pengaruh ciplukan terhadap kadar gula darah. Di Indonesia, jumlah lansia yang mengalami diabetes terus meningkat setiap tahunnya. Banyak dari mereka yang awalnya tidak sadar bahwa kadar gula darahnya tinggi karena gejalanya muncul perlahan. Mulai dari sering haus, sering buang air kecil, mudah lapar, tapi berat badan menurun. Dalam kondisi seperti ini, tubuh sebenarnya sedang berjuang untuk menjaga keseimbangan insulin, hormon yang bertugas mengatur kadar gula dalam darah. Nah, disinilah tanaman ciplukan memainkan peran pentingnya. Dalam beberapa penelitian, terutama di bidang fitokimia, ditemukan bahwa visalin dan flavonoid yang terkandung di dalam buah dan daun ciplukan memiliki kemampuan untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Artinya, tubuh menjadi lebih peka terhadap kerja hormon insulin, sehingga gula dalam darah dapat diserap lebih baik ke dalam sel untuk diubah menjadi energi. Dengan cara ini, kadar gula darah bisa menurun secara alami tanpa membuat tubuh lemas. Selain itu, kandungan polifenol dalam ciplukan juga membantu memperlambat penyerapan gula dari makanan di usus. Dengan demikian, lonjakan gula darah setelah makan bisa dikendalikan. Ini sangat penting bagi para lansia yang sering sulit menahan diri terhadap makanan manis atau nasi putih dalam porsi besar. Dengan mengonsumsi air rebusan ciplukan secara rutin 2 kali seminggu, tubuh dapat menjaga kestabilan gula darah tanpa harus bergantung penuh pada obat-obatan kimia dosis tinggi.
Mari kita dengarkan kisah nyata dari seorang lansia bernama Pak Harto yang tinggal di Banyumas. Beliau berusia 70 tahun dan sudah menderita diabetes ringan selama hampir 5 tahun. Setiap pagi ia merasa cepat haus dan kakinya sering terasa kesemutan. Setelah mendengar saran dari teman yang juga seorang pensiunan perawat, Pak Harto mencoba minum air rebusan ciplukan 2 kali seminggu sambil tetap menjaga pola makan. Dalam 3 minggu, kadar gulanya turun dari 170 menjadi 135. Ia juga mengaku tubuhnya terasa lebih ringan, dan yang paling penting, ia bisa tidur lebih nyenyak di malam hari. Cerita seperti ini menunjukkan bahwa ciplukan memang memiliki potensi besar sebagai pendukung alami bagi penderita diabetes, terutama pada usia lanjut. Namun perlu diingat, efeknya bukan menggantikan obat dokter, melainkan membantu tubuh bekerja lebih seimbang. Dokter menyebut ciplukan sebagai tanaman hipoglikemik alami, yang berarti membantu menurunkan gula darah secara perlahan dan aman. Selain menstabilkan kadar gula, ciplukan juga berperan besar dalam menenangkan sistem saraf. Ini merupakan manfaat keempat yang sangat penting bagi lansia. Banyak orang di usia lanjut mengalami gangguan tidur, mudah cemas, bahkan merasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Hal ini bisa terjadi karena menurunnya hormon serotonin dan melatonin di dalam tubuh, dua zat yang berperan dalam mengatur suasana hati dan siklus tidur. Senyawa flavonoid dan alkaloid ringan dalam ciplukan memiliki efek menenangkan alami. Mereka bekerja pada sistem saraf pusat dengan cara membantu mengatur pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin. Itulah mengapa banyak lansia yang setelah minum air rebusan ciplukan merasa lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan tidur lebih mudah datang tanpa harus bergantung pada obat tidur. Efek ini tidak menimbulkan ketergantungan dan jauh lebih aman untuk penggunaan jangka panjang. Dalam dunia medis, efek seperti ini disebut adaptogenik, yaitu kemampuan suatu bahan alami membantu tubuh beradaptasi terhadap stres fisik maupun emosional. Ciplukan termasuk tanaman adaptogen ringan, karena ia membantu menyeimbangkan sistem saraf, menurunkan ketegangan otot, dan memperlambat denyut jantung yang terlalu cepat akibat kecemasan. Bagi sahabat yang sering merasa sulit tidur, mudah terbangun di malam hari, atau merasa gugup tanpa sebab, konsumsi ciplukan bisa menjadi salah satu solusi alami. Caranya cukup sederhana. Rebus segenggam daun ciplukan dalam 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas, lalu minum airnya 1 jam sebelum tidur. Rasanya sedikit pahit, tapi efeknya menenangkan. Tubuh menjadi lebih rileks, pikiran lebih ringan, dan tidur bisa datang dengan alami tanpa gangguan. Beberapa dokter herbal juga menyarankan kombinasi ciplukan dengan madu alami. Campuran ini tidak hanya memperbaiki rasa pahit, tetapi juga membantu meningkatkan efek relaksasi. Madu bekerja mendukung pelepasan serotonin di otak, sementara ciplukan membantu menenangkan sistem saraf. Kombinasi keduanya bisa menjadi minuman malam yang baik bagi lansia yang ingin tidur nyenyak dan bangun dalam keadaan segar. Selain efeknya pada tidur, ciplukan juga membantu mengurangi gejala stres kronis yang sering dialami oleh lansia. Stres berkepanjangan dapat meningkatkan tekanan darah, gula darah, dan memperburuk daya tahan tubuh. Dengan mengonsumsi ciplukan secara rutin, kadar hormon kortisol di dalam tubuh dapat ditekan, sehingga pikiran menjadi lebih tenang. Ada kisah menarik dari seorang nenek berusia 66 tahun bernama Ibu Karsini di Klaten. Ia mengalami insomnia selama hampir 2 tahun setelah suaminya meninggal. Setiap malam ia hanya tidur 2 jam dan sering terbangun karena gelisah. Setelah berkonsultasi dengan dokter herbal, ia disarankan untuk mengonsumsi air rebusan ciplukan dengan tambahan sedikit madu. Dalam waktu 2 minggu, tidurnya mulai membaik. Ia mengaku bisa tidur selama 5-6 jam tanpa terbangun. Kini, kebiasaan itu menjadi rutinitas malamnya. Ia bahkan merasa lebih ceria dan bersemangat di pagi hari. Dari sisi ilmiah, efek ini dapat dijelaskan melalui peran antioksidan dalam ciplukan. Radikal bebas yang berlebihan di otak dapat mengganggu keseimbangan hormon dan menurunkan fungsi sel saraf. Namun, sahabat juga perlu berhati-hati. Ciplukan sebaiknya tidak dikonsumsi berlebihan, terutama jika sahabat sedang menjalani pengobatan diabetes dari dokter. Konsultasikan dulu dosis yang aman. Biasanya cukup 1 gelas kecil air rebusan 2 kali seminggu, atau 4 buah ciplukan matang setiap hari sudah cukup untuk menjaga keseimbangan tubuh. Sampai di sini, kita telah memahami bahwa ciplukan tidak hanya menjaga daya tahan dan tekanan darah, tetapi juga membantu menstabilkan kadar gula serta menenangkan pikiran. Sebuah tanaman kecil yang memberi manfaat besar, baik untuk tubuh maupun jiwa. Pada bab berikutnya, kita akan membahas manfaat ke-5 hingga ke-8 dari ciplukan,
yaitu bagaimana tanaman ini membantu melindungi organ dalam seperti hati, ginjal, paru-paru, dan juga menjaga kesehatan kulit agar tetap segar meski usia terus bertambah. Tetap bersama kami di channel Lansia Sehat, tempat kita belajar mengenal keajaiban kecil dari alam yang bisa menuntun kita menuju hidup yang lebih sehat dan damai di usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, setelah kita membahas bagaimana ciplukan membantu menguatkan daya tahan tubuh, menurunkan tekanan darah, menstabilkan gula darah, dan menenangkan saraf, kini kita akan masuk ke 4 manfaat besar berikutnya, yaitu bagaimana ciplukan melindungi organ dalam tubuh seperti hati, ginjal, paru-paru, serta menjaga kesehatan kulit agar tetap segar meski usia terus bertambah. Banyak orang tidak menyadari bahwa seiring bertambahnya usia, organ-organ dalam tubuh kita bekerja lebih keras dari sebelumnya. Hati mulai melambat dalam menyaring racun, ginjal melemah dalam mengatur cairan, dan paru-paru kehilangan elastisitasnya. Akibatnya, muncul berbagai keluhan yang sering dianggap wajar pada lansia, seperti cepat lelah, sesak napas, atau sulit buang air kecil. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, hal itu adalah tanda bahwa organ tubuh membutuhkan perlindungan tambahan. Ciplukan memiliki kandungan antioksidan, flavonoid, dan visalin yang bekerja menyehatkan organ-organ vital tersebut. Mari kita bahas satu persatu. Manfaat kelima adalah melindungi hati. Hati berfungsi menyaring racun dari makanan, obat-obatan, dan udara yang masuk ke dalam tubuh. Namun, pada lansia, fungsi hati sering menurun karena penumpukan lemak dan radikal bebas. Visalin dalam ciplukan membantu meningkatkan kerja enzim hati, khususnya enzim yang bertugas menetralkan racun. Selain itu, kandungan flavonoidnya melindungi sel-sel hati dari peradangan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa ekstrak ciplukan mampu menurunkan kadar enzim SGPT dan SGOT pada orang yang mengalami gangguan fungsi hati ringan. Artinya, ciplukan dapat membantu menjaga kesehatan hati secara alami tanpa memberi beban berat seperti obat kimia. Manfaat keenam adalah melindungi ginjal. Ginjal berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh dan menyaring sisa metabolisme. Pada lansia, ginjal sering bekerja lebih keras akibat tekanan darah tinggi, kadar gula yang tidak stabil, atau konsumsi obat dalam jangka panjang. Ciplukan memiliki efek diuretik ringan, artinya membantu memperlancar pengeluaran urin. Dengan cara ini, ciplukan membantu tubuh membuang sisa racun dan garam berlebih. Efek ini juga baik untuk menurunkan tekanan darah dan mencegah pembengkakan di tungkai. Namun, karena sifatnya diuretik, konsumsi ciplukan tetap harus dalam jumlah wajar agar tidak menyebabkan kekurangan cairan. Sahabat mungkin pernah mendengar istilah detoks alami. Nah, itulah yang dilakukan oleh ciplukan terhadap ginjal dan hati. Ia membantu tubuh membersihkan diri tanpa membuat tubuh kehilangan energi. Setelah rutin mengonsumsi air rebusan ciplukan, banyak lansia melaporkan bahwa mereka lebih sering buang air kecil secara teratur, warna urin lebih jernih, dan tubuh terasa lebih ringan. Ini tanda bahwa sistem penyaringan tubuh bekerja lebih baik. Manfaat ketujuh adalah melindungi paru-paru. Sebagian besar lansia mengalami penurunan fungsi pernapasan akibat usia, polusi udara, atau kebiasaan lama seperti merokok. Paru-paru yang melemah menyebabkan tubuh kekurangan oksigen, sehingga cepat lelah dan sulit tidur nyenyak. Kandungan antiinflamasi dalam ciplukan membantu meredakan peradangan di saluran napas. Dalam pengobatan tradisional Jawa, daun ciplukan sering direbus bersama jahe dan madu untuk mengatasi batuk atau dahak. Dokter herbal juga menjelaskan bahwa ciplukan memiliki efek bronkodilator ringan, yang artinya membantu melebarkan saluran udara agar napas terasa lebih lega. Karena itu, bagi lansia yang sering merasa sesak atau cepat lelah saat berjalan, ciplukan dapat membantu memperbaiki kapasitas paru secara bertahap. Selain itu, efek antioksidan pada ciplukan juga berperan mencegah kerusakan jaringan paru akibat paparan asap dan polusi. Ini penting terutama bagi mereka yang tinggal di kota besar dengan kualitas udara yang kurang baik. Tubuh lansia yang mengonsumsi antioksidan rutin dari bahan alami seperti ciplukan akan lebih mampu melawan stres oksidatif di organ pernapasan. Manfaat kedelapan adalah menjaga kesehatan kulit dan memperlambat proses penuaan. Kulit adalah organ terluar yang mencerminkan kondisi kesehatan dalam tubuh. Seiring usia, produksi kolagen menurun, kulit menjadi kering, dan keriput mulai terlihat. Polifenol dan vitamin C dalam ciplukan berperan besar dalam pembentukan kolagen, yaitu protein yang menjaga elastisitas kulit. Dengan mengonsumsi ciplukan secara rutin, baik melalui buah segar maupun rebusannya, tubuh mendapatkan suplai antioksidan yang cukup untuk memperbaiki jaringan kulit yang rusak akibat sinar matahari atau polusi.
Sahabat channel Lansia Sehat mungkin pernah melihat orang-orang tua di pedesaan yang kulitnya tetap segar meski bekerja di bawah terik matahari. Salah satu rahasianya adalah mereka masih sering mengonsumsi tanaman alami seperti ciplukan. Selain diminum, air rebusannya kadang digunakan untuk membasuh wajah. Efeknya bukan sekadar dari luar, tapi juga dari dalam, karena antioksidan bekerja melindungi sel-sel kulit di seluruh tubuh. Ada kisah dari seorang nenek berusia 70 tahun bernama Ibu Rahmi yang tinggal di Sukoharjo. Ia sudah lama memelihara tanaman ciplukan di halaman rumahnya. Setiap pagi, ia memetik buah yang matang untuk dimakan langsung. Ia juga sesekali merebus daunnya dan minum airnya hangat-hangat. Ia mengatakan bahwa sejak melakukan kebiasaan itu, kulit wajahnya terasa lebih lembut dan kerutan di sekitar mata tidak bertambah banyak. Bahkan banyak tetangganya yang kagum karena kulitnya tampak bersih dan segar meski usianya sudah lanjut. Ketika diperiksa ke dokter, tekanan darah dan fungsi hatinya juga dalam kondisi baik. Ketika hati dan ginjal bekerja baik, racun di dalam tubuh tidak menumpuk. Tubuh yang bersih dari dalam akan memantulkan kesehatannya melalui kulit yang lebih cerah dan tidak kusam. Inilah mengapa kecantikan alami selalu dimulai dari organ dalam yang sehat, bukan dari krim atau kosmetik. Sahabat channel Lansia Sehat, tubuh manusia seperti mesin yang bekerja tanpa henti. Jika kita merawatnya dengan kasih sayang dan bahan alami yang lembut seperti ciplukan, maka setiap organ akan berterima kasih dengan bekerja lebih baik. Hati menjadi bersih, ginjal kuat, paru-paru lega, dan kulit pun tampak hidup. Itulah keseimbangan alami yang diciptakan alam untuk manusia. Namun sekali lagi, penting untuk mengingat bahwa konsumsi ciplukan harus dilakukan dengan bijak. Jangan setiap hari dan jangan dalam jumlah berlebihan. 2 kali seminggu cukup untuk menjaga keseimbangan tubuh. Bila sahabat sedang mengonsumsi obat dokter untuk hati, ginjal, atau kolesterol, sebaiknya beri jarak waktu antara obat dan minuman ciplukan agar tidak saling bereaksi. Sampai di sini, kita sudah melihat betapa luar biasanya kekuatan tanaman kecil ini. Ia tidak hanya memperkuat daya tahan dan jantung, tetapi juga melindungi organ dalam dan memperindah kulit secara alami. Sebuah bukti nyata bahwa alam memiliki cara lembut untuk menjaga kehidupan manusia di usia tua. Pada bab berikutnya, kita akan melanjutkan dengan 2 manfaat terakhir dari ciplukan, yaitu membantu menguatkan tulang dan menghambat proses penuaan dini. 2 hal ini sangat penting untuk menjaga mobilitas, kemandirian, dan semangat hidup bagi para lansia. Tetap bersama kami di channel Lansia Sehat, tempat kita belajar bahwa rahasia hidup sehat tidak selalu harus mahal, kadang justru tumbuh di halaman rumah kita sendiri. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, kita telah membahas berbagai manfaat luar biasa dari ciplukan untuk tubuh lansia, mulai dari menjaga imun, menstabilkan tekanan darah, menenangkan saraf, hingga melindungi organ dalam. Kini kita sampai pada 2 manfaat terakhir yang juga sangat penting, yaitu membantu menguatkan tulang dan menghambat proses penuaan dini. 2 hal ini sangat berkaitan erat dengan kualitas hidup para lansia. Karena tubuh yang kuat dan awet muda bukan hanya soal penampilan, melainkan juga tentang kemampuan untuk tetap mandiri, aktif, dan bahagia di usia lanjut. Mari kita bahas manfaat ke-9 terlebih dahulu, yaitu kemampuan ciplukan dalam membantu menjaga kekuatan tulang. Seiring bertambahnya usia, tubuh secara alami kehilangan kepadatan tulang. Proses ini disebut osteoporosis, yang banyak dialami oleh lansia, terutama perempuan setelah masa menopause. Kondisi ini terjadi karena menurunnya kadar hormon estrogen dan berkurangnya kemampuan tubuh dalam menyerap kalsium dari makanan. Akibatnya, tulang menjadi rapuh, mudah nyeri, dan berisiko patah meski karena benturan ringan. Nah, disinilah ciplukan bisa memberikan manfaat yang berarti. Buah kecil ini mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin C, 3 zat penting yang bekerja bersama dalam pembentukan dan pemeliharaan tulang. Kalsium adalah bahan dasar tulang. Fosfor membantu memperkuat struktur mineralnya, sementara vitamin C mendukung pembentukan kolagen yang menjadi jaring penopang tulang dan sendi. Kombinasi ini membantu menjaga tulang tetap padat dan lentur. Selain itu, kandungan polifenol dan antioksidan di dalam ciplukan berfungsi melindungi tulang dari proses oksidatif. Proses ini biasanya disebabkan oleh radikal bebas yang dapat mempercepat penurunan massa tulang. Dengan mengonsumsi bahan alami kaya antioksidan seperti ciplukan, kerusakan jaringan tulang dapat diperlambat, dan proses regenerasi sel tulang menjadi lebih baik. Dalam penelitian di beberapa negara Asia, termasuk Indonesia, ditemukan bahwa senyawa aktif ciplukan juga mampu membantu tubuh menyerap kalsium lebih efisien. Ini berarti, walau sahabat sudah mengonsumsi makanan sumber kalsium seperti ikan teri,
susu, atau sayuran hijau, tambahan kecil dari ciplukan bisa meningkatkan hasil penyerapannya. Dokter herbal sering menyebut ciplukan sebagai pendukung metabolisme mineral, karena ia membantu mineral yang dikonsumsi tidak terbuang percuma, tetapi benar-benar digunakan oleh tubuh. Ada kisah nyata dari seorang kakek berusia 74 tahun di daerah Salatiga bernama Pak Widodo. Ia adalah mantan guru yang dulu sering mengeluh nyeri di lutut dan pinggang karena sendinya mulai melemah. Setelah mendengar dari anaknya tentang manfaat ciplukan, Pak Widodo mulai meminum air rebusan ciplukan 2 kali seminggu dan menambahkan 4 buah matang ke dalam sarapan paginya. 6 minggu kemudian, ia merasa lututnya lebih ringan dan tidak mudah pegal setelah berjalan pagi. Saat diperiksa ke puskesmas, dokter mengatakan kepadatan tulangnya membaik untuk ukuran usianya. Kisah seperti ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari kebiasaan sederhana yang konsisten. Selain memperkuat tulang, ciplukan juga membantu menjaga kesehatan sendi. Kandungan visalin di dalamnya bersifat antiinflamasi, yang membantu mengurangi peradangan di sekitar sendi. Ini sangat penting bagi lansia yang sering mengalami nyeri lutut, bengkak, atau kekakuan pada pagi hari. Dengan peradangan yang lebih terkontrol, sendi menjadi lebih fleksibel, pergerakan tubuh lebih mudah, dan aktivitas sehari-hari terasa lebih ringan. Sekarang mari kita lanjut ke manfaat ke-10, yaitu kemampuan ciplukan untuk menghambat proses penuaan dini. Setiap manusia akan menua, tetapi kecepatan proses penuaan bisa berbeda-beda tergantung gaya hidup, makanan, dan kondisi tubuh. Ada yang di usia 60 tahun masih tampak segar, aktif, dan bersemangat, tetapi ada juga yang di usia yang sama sudah terlihat lemah dan mudah sakit. Salah satu penyebab utamanya adalah penumpukan radikal bebas di dalam tubuh yang merusak sel-sel sehat. Ciplukan mengandung banyak antioksidan kuat seperti flavonoid, polifenol, dan vitamin C. Semua zat ini bekerja melindungi sel tubuh dari kerusakan oksidatif. Proses oksidatif inilah yang menyebabkan kulit keriput, rambut rontok, daya ingat menurun, dan energi cepat habis. Dengan rutin mengonsumsi bahan kaya antioksidan, tubuh bisa memperlambat semua tanda-tanda penuaan tersebut. Selain itu, visalin dan beta-karoten dalam ciplukan juga membantu memperbaiki sistem regenerasi sel. Artinya, tubuh lebih cepat mengganti sel-sel yang rusak dengan yang baru. Efeknya bukan hanya terlihat pada kulit yang lebih segar, tapi juga pada fungsi organ dalam yang lebih stabil. Dokter menyebut kondisi ini sebagai anti-aging natural response, yaitu kemampuan tubuh mempertahankan keseimbangan meski usia terus bertambah. Bagi lansia, memperlambat penuaan bukan berarti ingin kembali muda, tapi menjaga agar tubuh tetap berfungsi dengan baik. Tidur yang cukup, pikiran yang tenang, pernapasan yang dalam, dan makanan alami seperti ciplukan adalah bagian dari resep sederhana untuk tetap segar di usia lanjut. Ada kisah inspiratif dari seorang nenek di Blitar bernama Ibu Siti, berusia 69 tahun. Ia dikenal di lingkungannya karena tetap aktif berkebun dan berjualan sayur di pasar. Ia bercerita bahwa setiap pagi sebelum berangkat, ia makan 3 buah ciplukan matang dari kebunnya sendiri. Ia percaya, buah kecil itu adalah sumber energi dari alam. Ia tidak lagi mengalami kulit kering atau rambut rontok seperti sebelumnya. Bahkan tetangganya sering memuji wajahnya yang berseri. Ketika diperiksa di klinik lansia, tekanan darah dan kadar gulanya stabil. Menurut dokter, gaya hidupnya yang sederhana dan rutin mengonsumsi bahan alami membuat tubuhnya bekerja dengan seimbang. Penjelasan medisnya cukup jelas. Kandungan polifenol pada ciplukan meningkatkan sirkulasi darah mikro di kulit dan jaringan tubuh. Ini membuat suplai oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh tetap lancar. Dengan demikian, proses penuaan yang biasanya disertai penurunan fungsi sel bisa diperlambat. Selain itu, kandungan vitamin C juga mendukung produksi kolagen, sehingga kulit tetap elastis dan otot tidak mudah kendur. Dengan menjaga kesehatan tulang dan memperlambat penuaan, lansia bisa tetap aktif, tersenyum setiap hari, dan menikmati waktu bersama keluarga tanpa terlalu sering merasakan keluhan fisik. Inilah esensi sejati dari hidup sehat di usia lanjut. Pada bab terakhir nanti, kita akan menutup pembahasan ini dengan kesimpulan besar dan pesan inspiratif bagi semua sahabat channel Lansia Sehat di seluruh Indonesia. Sebuah pengingat bahwa kesehatan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan kasih. Tetap bersama kami di channel Lansia Sehat, tempat kita belajar menghargai setiap napas, setiap langkah, dan setiap karunia kecil dari alam yang membantu kita hidup lebih lama dan lebih bahagia. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, kita telah sampai pada bagian akhir dari perjalanan kita bersama dalam mengenal tanaman kecil yang menyimpan kekuatan besar, yaitu ciplukan.
Sebuah tanaman yang tumbuh liar, sederhana, namun terbukti memberikan manfaat luar biasa bagi tubuh lansia, baik dari sisi daya tahan, tekanan darah, gula darah, sistem saraf, organ dalam, kulit, hingga kekuatan tulang dan perlambatan penuaan. Apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Bahwa kesehatan bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan sabar dan konsisten. Tanaman ciplukan, yang dulunya dianggap tidak penting, ternyata memiliki segudang manfaat yang selama ini tersembunyi. Ia tidak mencolok, tidak mahal, tidak langka. Tapi justru karena ia sederhana, mudah didapat, dan tidak memaksa tubuh bekerja keras, maka ia cocok untuk para lansia yang ingin menjaga kesehatan dengan cara yang lembut dan alami. Dalam 9 bab sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana ciplukan meningkatkan daya tahan tubuh dengan vitamin C dan polifenol, menurunkan tekanan darah secara alami dengan flavonoid dan fitosterol, mengatur kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin, menenangkan sistem saraf dan memperbaiki kualitas tidur, melindungi hati, ginjal, dan paru-paru dari kerusakan, menjaga kulit agar tetap segar dan bersih dari dalam, menguatkan tulang dan mencegah osteoporosis, menghambat penuaan dini dengan antioksidan tinggi. Semua manfaat itu telah dibuktikan baik oleh penelitian medis maupun pengalaman para lansia di berbagai daerah. Ciplukan bekerja tidak dengan cara keras, tapi melalui pendekatan yang menyeluruh. Ia menyelaraskan metabolisme, membersihkan tubuh dari dalam, dan mendukung kerja alami organ tanpa mengganggu sistem yang sudah lelah karena usia. Namun sahabat perlu mengingat, ciplukan bukanlah obat ajaib yang bisa menyembuhkan segala penyakit dalam semalam. Ia adalah sahabat tubuh, bukan penyelamat instan. Untuk mendapatkan manfaat darinya, dibutuhkan ketekunan, kesabaran, dan pengertian bahwa kesehatan adalah hasil dari proses, bukan hasil dari satu hari percobaan. Karena itu, jika sahabat ingin merasakan manfaatnya secara nyata, mulailah dari hal kecil. 1 teguk rebusan, 1 buah ciplukan matang, dan lakukan itu dengan niat baik untuk menjaga anugerah terbesar dalam hidup, yaitu tubuh yang sehat. Bagi sahabat yang mungkin bertanya-tanya, kapan waktu terbaik untuk mengonsumsi ciplukan, maka jawabannya adalah ketika tubuh dalam keadaan stabil, tidak sedang menjalani pengobatan intensif dari dokter. Bila sahabat sedang mengonsumsi obat rutin untuk tekanan darah, diabetes, atau ginjal, konsultasikan terlebih dahulu sebelum menambahkan herbal ini ke dalam pola hidup. Kebijaksanaan dan keterbukaan terhadap pendapat dokter akan membantu sahabat mendapatkan manfaat terbaik tanpa risiko berlebihan. Dan satu hal yang tidak kalah penting adalah menanam ciplukan sendiri di rumah. Tidak butuh lahan luas, tidak perlu pupuk khusus. Ia tumbuh subur di pot kecil, di pinggir pagar, atau di halaman belakang. Dengan menanam ciplukan, sahabat bukan hanya memiliki stok bahan alami untuk kesehatan, tapi juga menciptakan rutinitas sederhana yang menenangkan hati. Merawat tanaman adalah bentuk meditasi yang lembut. Melihatnya tumbuh, berbuah, dan memberi manfaat adalah pengingat bahwa hidup selalu memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Jika hari ini sahabat merasa tubuh mudah lelah, tidur tidak nyenyak, kulit tampak kusam, atau tulang terasa rapuh, jangan buru-buru menyalahkan usia. Mungkin tubuh hanya butuh perhatian yang lebih tulus dan alami. Ciplukan hadir sebagai salah satu pintu masuk untuk memulainya. Sebagai penulis naskah ini, saya percaya bahwa tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki gaya hidup, apalagi dengan bantuan dari tanaman yang sudah diwariskan oleh alam kepada kita semua. Sahabat channel Lansia Sehat, saya ingin mengajak sahabat semua untuk merenung sejenak. Di usia ini, kita tidak lagi mengejar banyak hal seperti dulu. Yang kita inginkan hanyalah hidup yang tenang, badan yang ringan, dan pikiran yang damai. Kita ingin tetap bisa berjalan ke masjid tanpa nyeri lutut, menikmati sarapan tanpa takut kadar gula naik, tidur malam tanpa gelisah, dan bangun pagi dengan rasa syukur yang tulus. Semua itu bisa kita usahakan, selama kita bersedia menjaga tubuh dengan kasih sayang. Inilah saatnya kita kembali percaya pada kekuatan alam, pada daun-daun hijau yang tumbuh di sekitar rumah, pada buah kecil yang dulunya kita abaikan, pada air rebusan hangat yang dibuat dengan hati-hati, pada rutinitas sederhana yang dulu diajarkan oleh orang tua kita di desa. Ciplukan bukan sekadar tanaman, ia adalah simbol dari prinsip hidup sehat yang lembut, rendah hati, dan penuh ketulusan. Bagi sahabat yang merasa terbantu dengan informasi ini, saya mohon bantuannya untuk membagikan video ini kepada teman, saudara, dan tetangga. Siapa tahu ada di antara mereka yang sedang mencari solusi alami untuk kesehatan yang mulai menurun.
Semakin banyak yang tahu, semakin besar manfaat yang tersebar. Kesehatan adalah hak semua orang, dan kadang dimulai dari hal yang sangat kecil seperti buah ciplukan. Saya juga ingin mengundang sahabat untuk menuliskan di kolom komentar, apakah sahabat pernah mencoba ciplukan sebelumnya, atau baru akan mencobanya setelah menonton video ini. Tulis juga kota tempat tinggal dan usia sahabat, agar kita bisa saling menyapa dan memberi semangat kepada satu sama lain. Dari komentar sahabat semua, kami bisa belajar lebih banyak dan membuat konten yang lebih bermanfaat. Terakhir, saya ingin mendoakan semua sahabat channel Lansia Sehat. Semoga selalu diberi tubuh yang kuat, hati yang lapang, dan usia yang panjang dalam keberkahan. Semoga setiap langkah sahabat dalam menjaga kesehatan dibalas dengan ketenangan jiwa dan kebahagiaan bersama keluarga. Dan semoga ciplukan, tanaman kecil yang luar biasa ini, menjadi bagian dari perjalanan sahabat menuju hidup yang lebih sehat, lebih ringan, dan lebih bermakna. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan topik herbal alami dan kebiasaan sehat lainnya yang cocok untuk para lansia. Terus jaga semangat, tetap optimis, dan jangan pernah menyerah untuk hidup lebih sehat setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.